atau misalkan nggak bisa bangun lah, ya tinggal gini aja. Bapak siap relaksasi nggak? Siapa ya? Sok tutup matanya, tarik nafasnya. Tarik nafasnya tinggal lagi, sekuat-kuatnya. Sampai bawah tangan. Ingat jantungnya apa ya? Kalau laki-laki, kalau perempuan pantong gitu kan. Sekarang mengambil kesempatan dalam kesempatan. Jangan ada itu mah, biar sama mahramnya. Nah, cuma kalau tadi kan proses penjatuhan itu nggak dipegang dada, tapi di mata. Apa itu memang proses seperti itu? Karena kan ini Pak, menutup mata supaya fokus. Lihat. Udah relax banget. Udah nggak ada, ketika diangkat tuh nggak ada turunnya ke bawah pelan-pelan. Ini udah langsung. Nggak ada hentakan gitu ya. Iya, nggak ada apa namanya ketika dijatuhkan tuh nggak pelan-pelan kayak gini. Tapi langsung. Berarti dia udah tenang kondisinya. Kalau dalam dunia hipnosis kan maaf Pak, kayak tadi Bapak coba bayangkan Bapak tuh ada di lantai ini, semakin turun dari lantai Bapak semakin ngantuk ya dia kan bagaimana gitu kalau orangnya belum pernah ke hotel, orangnya belum mengerti tentang dunia hipnosis pasti ya. Kalau gini kan simpel kasarnya gitu. Yang penting si pasien paham relaksasi itu kayak gini. Ada yang mau saling mencoba? Coba ayo praktekin ya. Bisa. Tadi cara banguninnya gimana? Bangun Pak, bangun. Dulu matiin. Oh iya matiin dulu. Terus ke Matiin dulu baca tarik nafas. Suruh tarik nafas. Jangan dulu langsung bangun, jangan mesti pusing karunya. Nah setelah seperti ini, setelah beberapa detik ditunda dulu kan, sok Bapak bismillah dulu. Bapak insya Allah sekarang Bapak lebih sehat ya. Udah cukup. Silakan Pak, sudah terapinya. Jangan ditanya lagi, Bapak gimana sesaat Bapak sebelum dan sesudah. Jangan. Nanti dia cerita lagi, oh saya sebelum direlaksasi itu kayak gini. Aduh, akhirnya mah muter nih ke belakang, cerita lagi tentang masa lalunya. Atau nambah doi sampahnya. Jadi setelah ini udah suruh pulang gitu kan. Bapak silakan amplop sebelah sana. Otaknya di situ. Ya, Seandainya si pasiennya ternyata bener tidur gitu, ya udah biarin. tetap kita bangunin atau Itulah saya bilang, lihat dulu kondisinya kayak gimana, berat enggak gitu. Kalau misalkan kita ke rumah pasien kondisinya berat banget nih dia, aduh 2 jam kayaknya sayanya ada kesibukan, ya udah biarin aja supaya dia tidur, tinggalin aja udah gitu. Kalau misalkan kita sudah tahu gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan ada keluarganya, kecuali kalau di rumahnya sendiri jangan, takut disangka kita maling speaker atau TV kan. Kayak gitu. Apa dia dari dekat napasnya untuk alunan. Untuk apa Bu? Kalau untuk bangunin maksudnya cukup atau enggaknya dia apa relaksasinya? Gini aja kan, dilihat dari bebannya, Oh, benar. stresnya gimana, berat atau enggak. Biasanya di mana? Detak nadi saya normal kan 80 atau 70, saya 47. 47. Kenapa? Makanya saya mau dipaksa suruh ke pesantren. Kan karena berat itu Pak. 47 saya. Silakan minum minyak visio Pak. Iya. Visio sama kalau bisa pasti uvas dulu dengan bekal. Kalau jantungnya 100 100 yang detak jantungnya. Masih normal kan kalau 100? 100 normal. 60 sampai 100 kan normal. Kalau lebih dari itu baru nggak normal. Saya 47. 47 per 47. 47. Ada yang mau saling praktek mah enggak? kalau digini dia kagak jantung kagak sering bagaimana? Ya kan itulah. Kita harus ngasih tahu dulu relaksasi itu seperti apa. Kalau bisa kita punya videonya apa? Begini dia menjatuhkan diri? Ya berarti dia belum paham tentang relaksasi itu. Oh. Sama kayak gini, Ibu. Misalkan saya bawa botol aja. Datang ke ibu, ini air sudah menyembuhkan ribuan orang. Kalau misalkan ibu belum tahu, belum percaya dengan omongan saya, kira-kira mau diminum nggak? Mas juga. Karena Bapak dengan beliau sudah paham, ketika jatuh itu udah pas. Oh, gitu. Sebab Bapak sudah paham dengan saya. Apa yang kita yakin? Iya, karena yakin. Jadi kan ada tuh misalnya dia nggak itu kan bisa dia jatuh kan dua kan Jatuh.
karena takut misalkan nggak bisa nahan kitanya, Nggak yakin. Iya, Lebih nggak nyaman yakin. kayak duduk aja ya. Lebih nyaman mau duduk atau langsung posisi tidur nggak jadi masalah. Oh. Inilah yang selalu kita lupakan. Kita mau fokus karena jantung, nah tapi hatinya nggak ini dulu gitu kan. Relaksasi sendiri gimana? Relaksasi memang tinggal proses tiduran, kita benar-benar memaafkan, tinggal putar Quran itu udah selesai. Udah. Gitu aja makanya. Udah gitu. Relaksasi sama dia kayak gitu. Masa kita mau kayak gini sendiri? Nggak usah, capek-capek. Ya saya pikir. Udah tinggal seperti ini. Jangan begini ya, kalau begini kira. Iya. Langkah awalnya tetap kita istighfar dulu. Kita sholat taubat dulu, wudu, silakan nangis ke Allah. Setelah dari situ ya kita ambil posisi tidur, tarik nafas, dengerin Quran, udah selesai. Bangun-bangun fresh. Oh gitu. Kayaknya sendiri itu Al-Quran ya. Sadar gitu kita. Gimana gitu. Kita gini. Gimana Bu? Itu tadi kan pengen sadarnya gitu. Sadar mah ya nanti juga sadar sendiri sama kayak kita tiduran kayak gimana? Bangun sendiri. Matiin nanti kalau udah bangun. Dua orang. Kalau kita relaksasi sendiri, tiap mandiri tiap hari boleh kan? Sangat dianjurkan Pak. Nggak berbangga berbahaya. Pertama Bapak sehatnya, yang kedua Bapak pahalanya. Asal niat dari awal saya ingin kesembuhan dan saya ingin mendapatkan pahala dari Ini Allah. nih materi apa? Gitu. Nggak berbahaya keseringan tiap hari ya. Nggak jadi masalah. Bahkan bagus gitu kan Pak. Kan kita terutama yang jantung kan butuh istirahat Pak. Butuh istirahat, butuh ketenangan, butuh dengan Quran. Saya dulu punya pasien Pak, dia koma 3 hari Pak. Saya suruh dengarkan Al-Baqarah dengan Ali Imran, fokus pakai headset. Hari ke besoknya itu bangun Pak. Setelah 3 hari koma. Dengar Al-Baqarah dengan Ali Imran seharian, besoknya bangun Pak. Alhamdulillah. Bukan karena sayanya, tapi karena Allahnya. Kalau ayat-ayatnya bebas ya. Bebas, yang penting suaranya enak. Jangan ayatnya udah fokus Al-Fatihah suaranya gerebek gitu kan. Malas anu dengar lagi. Itu. Makanya saya sarankan lebih baik pakai YouTube. Bukan berarti kita nggak mau, cuman kan terkadang kita nggak pede dengan bacaan kita. Suara kita kurang bagus ya. Iya, terkadang seperti itu. Dan Bapak kan nggak capek Pak. Ketika direlaksasi, Bapak bisa sambil lotok punggung. Ketika direlaksasi bisa sambil lotok. Nggak ada yang terus nangis-nangis gitu. Banyak Bu. Banyak ya. Iya, saya bilang kan ada yang lagi tiduran kayak gini itu Bu. Ada yang sambil tangan itu gini-gini. Ada yang sambil mukul-mukul kepala. Itu kita diemin aja. Biarin aja, nggak usah ibu, nggak usah pukul-pukul, dipegang tangan nggak usah. Biarin aja supaya ya kecuali di sampingnya ada golok gini-gini nggak boleh. Biarin aja. Nanti di akhir baru berarti dia belum menceritakan apa yang sesungguhnya, belum semua keluar di awal. Nggak perlu kita tanya. Nggak apa-apa, tanya lagi aja, tapi nanti kita relaksasi lagi. Aku kayak banyak juga. Banyak apa? Banyak. Banyak sih. Bukan banyak cicilan ya. Jadi beban. Jadi kalau kita sebagai terapis pas wawancara itu mungkin sebagai pendengar yang baik ya. Iya. Pendengar yang baik aja. Jangan pernah merasa sok iye di depan Iya, ini. iya. Biarkan aja. Jadi seakan-akan kita itu orang bodoh aja, hanya mendengar apa kata dia. Cuman ya itu, dari awal kita sudah nyuruh dia untuk tanda tangan, untuk ini dan itu. Supaya apa? Setelah dia curhat, kita jelaskan ibu, kalau menurut tulisan ibu dan tanda tangan ibu tuh ini gini. Kenapa kita harus bisa ilmu analisa, apalagi analisa karakter, supaya apa pasien tambah percaya ke kita, Pak. Masya Allah, dia terapis saya hebat banget ini gitu. Apalagi kalau saya pribadi, sebelum pasien datang kita udah nebak, bapak tuh sakitnya kesini. Dalam ilmu analisa yang kita pelajari gitu. Contoh gitu kan, beliau istri antum suka bakso nggak? Nah kan bisa ketahuan kan. Padahal saya belum pernah ngeliat istrinya. Tapi semua orang suka bakso. Ada yang nggak suka sambal nggak istri? Karena apa? Karena istrinya orang panas. Ngerti nggak? Dianya dingin. Dingin. Oh, Istrinya masih panas gitu. Kalau dua-duanya dingin di keluarga nggak harmonis Pak. Karena apa? Dua-duanya pendiam, dua-duanya nggak bereaksi, dua-duanya panas, cerai. Ngerti nggak? Luar biasa. Ketika kita sudah tahu orang dingin kesukaannya apa aja, orang panas kesukaannya apa aja. Ketika apa-apa baru aja pasien datang, Bapak kira-kira Bapak ini sakitnya lambung ya? Kok tahu gitu kan? Bapak juga ada permasalahan di pinggang ya. Oh, nah itu semakin meyakinkan pasien gitu. Selain untuk meyakinkan pasien, kostum mau mengaruhi Ustaz?
Kostum sangat Oh mempengaruhi. iya, kepakaian kita. Sama kayak misalkan gini, antum naik pesawat, kemudian si pilot pakai baju bola. Kan kita tadi kedua kali benar pilot atau tukang ngamen gitu kan, atau pemain bola. Nggak yakin. Iya, apalagi pakai misalkan baju Doraemon yang keliling-keliling bawa wadah gitu kan. Pakai manusia silver, ya kita tinggal akan percaya ini bener pilot atau bukan. Sama seperti itu, Pak. Itu meyakinkan kita banget. Makanya saya pernah melihat siapa namanya? Sifu siapa ya? Yang kacamata teh siapa? Sifu Oktra kan. Kalau pelatihan pakai dikasih kan si apa namanya? Pesertanya itu baju putih. Ya itu salah satu untuk meyakinkan karena kostum itu sekali lagi meyakinkan. Iya. Contoh beliau kan yang masih menggunakan ini. Karena secara tidak langsung ini branding. Iya. Memakai itu tuh kejawa-jawaan. Yang namanya kejawa-jawaan biasanya Javanese massage gitu kan. Menunjukkan seperti itu. Sama juga ini. Lihat, kan beliau wayang. Menunjukkan jati dirinya gitu. Iya, ini kita apa sekarang jati dirinya? Jangan jati diri kita seorang tukang silat, tapi selama ini nggak pernah pakai kostum silat. Orang lain tuh ya mah nggak akan percaya. Iya. Pak, kalau dagang meyakinkan dulu bagaimana? Tergantung. Nah makanya pentingnya paham konsep panas dingin tuh kayak gitu. Paham konsep analisa orang panas beli dingin. gitu. Contoh, saya kalau belanja ke pasar, saya nggak pernah langsung beli, tapi saya lihat dulu pedagangnya dia orang panas atau orang dingin. Saya lihat dulu gitu. Contoh, ini orang dingin, beliau orang panas gitu kan. Ketika saya belanja, pasti saya akan pilih ini daripada ini. Kenapa? Karena orang dingin itu orangnya nggak tegaan. Ketika saya tawar, pasti bakal nurunin harga. Kalau orang panas, bapak beliau misalkan dagang, saya tawar pasti kekeh. Kalau 100 ya 100. Karena apa? Karena orang panas sekali lagi api. Api itu ke atas. Dan namanya api itu menghabiskan apa yang di sekelilingnya. Ngebul. Iya, tipe orangnya itu nggak mau kalah, orang panas. Kalau orang dingin, air. Masuk ke dalam botol jadi botol, masuk ke dalam gayung jadi gayung, masuk ke bak ya bentuk bak gitu kan. Orangnya menyesuaikan, gitu, lurus-lurus aja gitu. Kalau panas atau dingin dari Pertama bisa dari muka, dari struktur tubuh, dari gaya bicara, gitu kan, dari suara. Beliau kan, antum kira-kira panas atau dingin? Panas. Sudah tahu. Lihat aja, bisa dilihat dari istrinya. Bisa dilihat juga dari bentuk tubuhnya. Dari bentuk tubuhnya beliau besar, tapi beliau dari segi wajah kan pendiam. Dari ngomong pun suara nggak terlalu tinggi. Masuknya berarti ke Panas. dingin. Oh dingin. Antum tipe orang pengalah bukan? Bukan. Oh. Dingin. Panas. Kalau di sini. Betul. Kalau ini Dingin beliau. Dingin. Tahu dari mana? Dari gaya bicara. Tadi ketika ngomong oh ya dingin. Oh orang dingin. Antum istri ibu istrinya. Bukan dia istrinya. Iya iya. Gini aja. Dia istrinya. Cara mengetahui. Oh, beliau ini. Istri panas dia. Enggak gini aja. Yang paling sering sakit siapa? Dua-duanya. Lambung, kita lambung. Kalau dari suara beliau dingin. ini Kalau panas. dari suara, iya, ini panas. Kenapa panas? Coba lihat dari wajah beliau sampai dari atas sampai bawah. Kenapa bisa disebut panas? Maaf ya, ini bukan ini hanya sebagai contoh aja. Kenapa panas? Gak mau ngalah. Bukan dari tampilan aja. Oh tampilannya. Enggak ada apa-apa. Alisnya, mata. Kenapa alisnya? Pakai alis. Itu apa namanya? Panas. Apa ya? Ada sih. Pertama, Datar. orang panas itu kalau pakai cincin, senangnya itu kayak Hotman Paris. Banyak. Ya, Bergerak. ya, karena sekali lagi orang panas itu kan api itu kan ke atas. Yang namanya atas itu kan luhur. Ingin terlihat itu orang panas biasanya. Kalau perempuan kalau cincin dipakai, kemudian ininya pakai lipen, pakai itu ini ingin tampil menarik. Karena sekali lagi orang panas itu adalah orang yang dicintai. Kalau orang dingin itu adalah orang yang mencintai, mengagumi. Wih, banyak dong mencintai. Biasanya orang panas itu dicintai banyak orang, banyak fansnya. Contoh beliau ini sebenarnya banyak fansnya. Gitu. Yang orang panas itu tipenya seperti itu. Yang mana Pak ini? Ini. Dan tipe orang panas itu biasanya dalam bisnis sukses. Kenapa? Karena orang panas itu orangnya mikirnya gimana nanti. Kalau orang dingin mikirnya tuh nanti gimana. Emang ngajarin dia. Nanti gimana? Aduh ini gimana ya saya Iya. gagal. Udah akhirnya terjadi bisnisnya. Dia banyak mikir. Iya, makanya orang dingin cocoknya menjadi bawahan. Betul.
diberi tugas orang selesai. yang seimbang. Ada. Dari mana? Dari pola makan. Juga dari mana? Dari ilmu dan lingkungan. Gitu. Beliau mah kelihatan dingin banget. Kenapa? Orangnya menyabar gitu kan. Iya. Nggak banyak itu. Ya, kelihatan dari mukanya pun kelihatan. Sabar. Meskipun dari bentuk tubuh beliau sesek, Sunana masih sente apa? Dedak keker. Nah, itulah keker gitu kan. Kan biasanya orang-orang yang keker besar itu kan orang panas biasanya. Tapi karena beliau mungkin dari ilmu beliau akhirnya beliau menurunkan dirinya. Yang dulunya luhur sekarang menjadi ke bawah. Tapi bisa nggak orang tuh berubah? Bisa. Kan istri jadi pendingin gitu. Di Bisa. luar. Bisa. Bukan jadi pendingin Pak, bahaya AC, Pak. Kalau istri jadi dingin bahaya. Bahaya kenapa? Sudah nggak harmonis dalam rumah tangga. Jadi gitu, Pak. Tergantung dia punya ilmunya udah sampai atau belum. Iya. Gitu. Ada orang yang panas tapi karena ilmunya tinggi, dia orang soleh, ilmu agamanya paham, di depan banyak orang dia bisa mengatur dirinya, memposisikan dirinya. Ada yang seperti itu. Ada juga orang panas yang tidak punya ilmu, di depan orang tuh teriak-teriak, "Lu!" Oh. Ada yang seperti itu. Ada juga orang dingin yang kalem, tapi ketika sudah tampil ke depan, wah, bisa public speaking, bisa itu ini. Ada yang seperti itu. Oh, jadi dalam satu periode orang bisa berubah-ubah ya, Pak? Iya, tergantung ilmu, Enggak, tergantung lingkungan. Nggak permanen Ustaz ya? Iya, saya orang dingin, Pak. Penyakit saya lambung ke bawah, orang panas itu ke atas. Orang panas itu. Makanya kebanyakan orang panas keranya diabetes. Orang panas rata-rata jantung, diabetes, paru-paru. Meskipun sebenarnya diabetes itu adalah penyakit orang dingin, meskipun ya sebenarnya. Tapi yang namanya diabetes itu bukan hanya dari makanan, tapi juga dari rasa ego. Diabetes itu Menang-menangan. iya, ingin menang sendiri, itu orang-orang yang diabetes biasanya ya. Jadi kalau misalkan punya diabetes bukan hanya menyembuhkan pankreasnya, tapi juga menyembuhkan emosionalnya, egonya. Ketika itu turun, insya Allah diabetes pun itu turun. Biasanya, Pak. Tapi enggak semuanya, biasanya seperti itu. Sekali lagi, enggak semuanya. Beliau orang panas atau orang dingin? Dingin. Kenapa? Terus Tenang. Menghanyutkan. kira-kira yang akan mudah direlaksasi beliau atau beliau? Ini. Karena sekali lagi orang panas mah jarang stres, Pak. Yang kebanyakan stres itu orang dingin. Karena apa? Ketika punya masalah banyak dipendam, ketika punya masalah nggak mau curhat ke orang, nggak mau nyusahin orang, Rasa khawatirnya tinggi Ustaz ya? Apa? Khawatirnya tinggi ya? Khawatirnya tinggi. Kalau orang panas itu tadi ketika ada stres, udahlah ngapain? Karena orang panas mah menggunakan rasional akalnya. Tapi bukan berarti orang dingin nggak pakai akal. Dalam artian orang dingin itu terlalu menggunakan emosional hatinya, perasaan. Banyak pertimbangan ya? Iya, banyak pertimbangan gitu. Jadi kalau pengen berbuat sesuatu tuh kira-kira ini menyakiti hati orang nggak ya? Kalau orang panas mah gimana nanti? Kalau kita mah nanti gimana? Yang akhirnya apa? Mudah untuk sakit. Kalau gitu preman pasar panas dong berarti? Enggak, belum tentu juga, Pak. Ada juga preman pasar yang dia memang galaknya itu dibuat-buat. Karena apa? Karena tanggung jawabnya. Iya, tuntutannya seperti itu. Makanya kalau sudah tahu orang yang panas dan dingin, ketika pasien masuk aja kita udah tahu, oh ya ini cocoknya di relaksasi ini. Kenapa? Karena dia orang dingin, pasti stresnya banyak. Makanya ketika saya melihat beliau, oh ya ini mangsa relaksasi nih. Oh gitu kan. Gitu. Jadi gak curhat semua keluar. Iya. Menurut langsung praktekin langsung. Sok mangga Pak, langsung praktek. Langsung Dari nggak praktek mah nggak akan bisa-bisa. Asli. Ayo. Belajar. Biar Mainnya main biar curhatnya keluar semua. pasang. Tapi tanya dulu ya, dia punya penyakit tulang atau enggak? Punya penyakit yang kalau jatuh bisa menyebabkan jantung atau tanya dulu. Mau kemana? Sok mangga. Iya, praktek ya. Yo jangan sampai ini lebar. Ayo. Ustaz, Kan saya kalau kata kali ini orang kan ada wawancara nih. Iya. Kali ini mungkin kalau wawancara banyak orang mungkin kan kadang yang sesuatu privasi gitu ya, yang pribadi nggak bisa terbuka kadang. Iya. Makanya Makanya gini, kalau misalkan kita momennya mepet banget nih, pasien banyak kan nggak akan mungkin. Yang namanya curhat nggak cuma 10 menit, pasti 20 menit. Nah kalau keadaan seperti itu, nggak apa-apa langsung relaksasi. Dia hanya menyampaikan keluhan sedikit nggak jadi masalah. Tapi nanti ajak dia untuk datang privacy ke rumah kita. Mas. Kalau saya kayak gitu, nggak memaksakan harus 1 jam oh, enggak. Justru dengan adanya relaksasi kita ingin memudahkan. Contoh,
Contoh seperti ini. Mau coba. Oh ya mau coba. Gini Bu. Diri. Nggak, nanti dulu gini. Bentar. Misalkan pasien bapak dan ibu semua ini contoh orang stres semua di sini ya, yang punya keluh kesah. Yang punya keluh kesah. Contohnya gini. Kan nggak mungkin ya kita minta satu-satu buat curhat. Jadi salah satu caranya adalah silakan curhatkan semua keluh kesah bapak di kertas. Setelah keluh kesahnya ditulis di kertas, silakan bakar kertas itu. Secara tidak langsung dia itu sudah tahu ya, mudah-mudahan ini bisa menghapuskan penyakit saya. Nah setelah itu gimana cara relaksasi jamaah gitu ya, berjamaah gimana caranya? Sok mau nggak? Mau ya? Sok bapak silakan semuanya tiduran pak posisi. Kalau relaksasi massal Bu ya. Boleh. Caranya apa tadi? Salah satunya adalah dengan menuliskan keluh kesahnya di mana? Bentar, di kertas. Kalau nggak di handphone aja. Sok. Ya, sok tiduran semuanya. Posisinya tiduran. Handphone aja, handphone dibuang Pak. Tidur mas. Untuk ini Mas tiduran. Kalau punya pikiran orang gila ya. nggak pikiran begini. Lagi stres bisa nih Pak. Tadi ada mic nggak? Ya? Mic-nya tadi mana? Baik tuh. Di belakang ini kan. Posisinya enak ya tidurnya ya. Kalau bisa sih tanpa bantal kalau menurut saya, sebab darah itu kan supaya ngalirnya lurus. Sok tiduran Pak. Bapak nih keluh kesahnya banyak banget ini. Kelihatan dari mukanya. Ya, silakan. Udah semuanya ya. Udah enak belum Pak tidurnya Pak? Supaya hasilnya pun mantap ini. Enggak, tenang aja, tenang. Gak akan keluar tiba-tiba. Aduh saya di rumah siang belum beres, tenang. Gak akan. Enggak, tenang. Bismillah. Bismillah. Serahkan semuanya ke Allah ya. Minta kesembuhan sama Allah. Mudah-mudahan melalui relaksasi ini kita bisa lebih baik lagi. Bukan hanya penyakitnya yang sembuh, tapi juga akhlaknya lebih baik lagi. Karena akhlak itu lebih penting dari segalanya. Tarik nafasnya. Buang sebuang-buangnya dan semua keluh kesahnya buang melalui tarikan nafas itu. Tenangkan, relakskan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la
فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت